kegiatan maghrib mengaji online. Himbauan ke masyarakat, khususnya Kecamatan Jatilangar, diharapkan selalu mengikuti maghrib mengaji online yang dipimpin langsung oleh Pak Bupati Kabupaten Sumedang dengan mengaji Al-Quran. Mari kita bentengi, kita kuatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita hari ini masih diberi umur, diberi rezeki sehingga kita masih bisa menjalani aktivitas hidup kita. Dengan adanya maghrib mengaji online, mudah-mudahan bahwa kita di dalam melaksanakan kehidupan kita selalu di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan adanya maghrib mengaji online, masyarakat Kabupaten Sumedang dan khususnya Kecamatan Jatinangor membiasakan diri untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Karena pokok pedoman kita sebagai umat muslim adalah Al-Quran. Dan harapannya semoga maghrib mengaji online ini menjadi salah satu acara favorit di Kabupaten Sumedang dan di Kecamatan Jatinangor khususnya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Saya Agus Arapat, warga Kecamatan Jatinangor, mewakili baik itu pemuda atau bagian dari pemuda, yang jelas masih masyarakat Jatinangor. Saat ini kita semua sudah tahu bahwa acara yang sekarang dipimpin oleh Bapak Bupati, yaitu maghrib mengaji online, itu sangat baik. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat semuanya bahwa kita di sini harus ikut, baik terlibat langsung ataupun hanya menyimak, karena manfaat dari itu semua baik buat kita. Yang biasanya kita tidak mengaji, dengan adanya ini, sekalipun kita menyimak, pasti kita akan terpancing untuk membacanya, karena di dalamnya itu banyak manfaat. Di antaranya Al-Quran itu bisa menenangkan diri kita, jelas mendapat pahala. Selain itu, kita akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Selain itu juga kita akan ikut cerdas. Makanya saya sangat mengapresiasi acara maghrib mengaji online yang langsung dipimpin oleh Bapak Bupati kita, Kang Haji Doni. Karena walau bagaimanapun, dia itu adalah pelopor buat kita. Karena baru ada di kita pemimpin yang langsung memimpin di sana. Nah, untuk itu, program maghrib mengaji online ini tidak hanya ada dalam jangka waktu ini, mudah-mudahan ke depannya dan periode-periode bupati selanjutnya, mudah-mudahan ini semua baik buat kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada warga Sumedang, saya menghimbau untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Mari kita berjuang untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Hindari keramaian, hindari kerumunan, hindari kontak fisik, jaga jarak, terapkan pola hidup bersih dan sehat, minimalisasi penggunaan uang tunai saat bertransaksi. Untuk itu, kepada seluruh warga Sumedang, khususnya nasabah BJB, agar mengaktifkan mobile banking Bank BJB serta BJB Digi Cash sebagai alat pembayaran digital. Download aplikasi mobile banking Bank BJB serta BJB Digi Cash di Play Store dan App Store. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, amma ba'du. Para peserta maghrib mengaji online yang saya hormati, saksi yang saya banggakan, alhamdulillah malam ini kita bertemu kembali pada acara maghrib mengaji online, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Dan malam ini kita kehadiran tamu istimewa Ibu Atalia Ridwan Kamil, Ibu Gubernur, hadir bersama-sama kita untuk ngaji bareng di maghrib mengaji. Terima kasih Ibu Atalia, Ibu Gubernur atas kehadirannya, mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semua. Dan seperti biasa sebelum kita membaca Al-Quran, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran, dipanjangkan usia kita, disolehkan putra-putri kita, dimudahkan urusan kita, dan kita semua terhindar dari COVID-19. Dan sejak pagi saya alhamdulillah hadir malam hari ini khusus nanti menyapa Ibu Gubernur juga. Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan harapan kita dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala bil barokati umil Quran. Al-Fatihah. Terima kasih, mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang berbahagia, perkenankan malam hari ini saya membacakan terlebih dahulu Quran surat Abasa ayat 6 sampai 10, kemudian menyampaikan terjemahannya, dan setelah menyampaikan artinya akan membahas tajwidnya. Baik, mari kita dengarkan bersama-sama. Ayat 6 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Shadaqallahul azim. Baik. Fa anta lahu tasadda, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya, ke yang buta tadi ya di ayat di atas. Wa ma 'alaika alla yazzakka, padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri atau tidak beriman. Wa amma man ja'aka yas'a, dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran.
wa huwa yakhsha, sedang dia takut kepada Allah, fa anta anhu talaha, engkau Muhammad malah mengabaikannya. Baiklah, itulah artinya. Kemudian untuk tajwidnya, makharijul hurufnya, mari kita simak bersama-sama. Tajwidnya yang pertama fa'angta. Fa'angta ini adalah ikhfa ya, nun mati menghadapi huruf ta berarti ikhfa. Dibaca jadi samar. Fa'angta lahu, hunya madsilah qasiroh. Jadi hak domir itu domir kata ganti ya. Hak domir bertemu huruf selain hamzah dibaca 2 harokat, dan tasodda danya matobi 2 harokat. Ada tanda patah berdiri alif konjariyah. Lanjut. Kemudian wama maknya sama matobi'i, alaika Allah la-nya matobi'i, ya zakka ka-nya matobi'i, ada patah berdiri. Lanjut ayat ke-8, wa am ada mim di atasnya tasdid berarti gunnah dibaca dengung. Wa amma maknya adalah matobi'i, mang ini ikhfa, nun mati menghadapi huruf jim berarti ikhfa dibaca samar. N jadi eng, mang ja'a ini mad wajib mutasil dibaca 5 harokat. Ja'aka ya ja'aka yas'a, a-nya 2 harokat matobi'i. Lanjut ayat ke-9, wa huwa yakhsha, sya huruf sin besar ini matobi 2 harokat. Ayat yang terakhir adalah fa'angta, ang ikhfa nun mati menghadapi huruf ta dibaca samar, anhu talaha. Fa'angta anhu, annya adalah idhar dibaca jelas, anhu nun mati menghadapi huruf idhar huruf ha dibaca jelas, anhu talaha hanya matobi'i. Baiklah, itu makhraj hurufnya. Dan sekarang alhamdulillah bersama dengan kita Ibu Gubernur Bu Atalia sedang kita hubungi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati Damang, Bu Susi Damang. Alhamdulillah Bu, Sawalarna. Alhamdulillah. Sehat ya, Bapak sehat Bu? Alhamdulillah Bapak sehat. Da abdi oge pan ieu teh sebagai mahasiswi mah abdi teh wargana Bapak oge. Kumari sering wah wih ka Jatinangor Pak. Oh, Jatinangor. Ibu SD Nur ya? Kak? Kuliah D-nya Bu. Mohon. Alhamdulillah. Lancar Ibu, berkah ilmuna. Mugi-mugi mung ayeuna teh panuju PSBB, PSBM gitunya jantan kondisinya pembelajaran jarak jauh lah manawi kitu anu tepat nama. Jantan masih di bumi we gitu upami pembelajaran teh. Bu Cinta, atas nama Mas saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, ikut sertaannya di Maghrib Ngaji Online. Kita doakan Bu Cinta, Pak Gubernur, keluarga tetap sehat, panjang usia, dimudahkan, dan segera kita semua terhindar jauh dari COVID-19. Adik arkananya sehat Bu ya. Amin, pido anak. Amin. Ibu, tentunya kehadiran Bu Cinta merupakan sebuah kebahagiaan, kebanggaan, dan motivasi tersendiri bagi kami peserta Maghrib Ngaji Online. Mudah-mudahan bisa lebih mengembangkan syiar Islam dengan Maghrib Ngaji Online ini, yang ini selaras dengan program Pak Gubernur juga, Maghrib Mengaji, program Pak Gubernur, dan Sumedang pun sama ikut program Pak Gubernur Maghrib Mengaji karena pandemi sekarang dengan online. Terima kasih, ini keberkahan bagi kita semua. Bu Cinta hadir, motivasi bagi para peserta untuk terus istiqomah di Maghrib Ngaji Online, mengembangkan syiar Islam melalui Maghrib Ngaji Online. Bu Cinta, dengan sangat kami mohon Ibu bisa membaca Quran surat Abasa 6 sampai 10. Mangga Ibu dipersilakan. Mangga.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa'anta anhu talaha. Subhanallah. Sadaqallahul azim. Subhanallah, Ibu luar biasa bacaannya, luar biasa. Alhamdulillah. Aturnuhun. Ibu Cinta dulu Jantan Pak Bupati, kami tadi PKK juga mendorong bagaimana seluruh jejaring PKK juga melaksanakan program mengaji begitu. Kalau di provinsi kami ada program One Day One Juz. Dan ini sudah disebarluaskan termasuk di jejaringnya Ibu Susi juga begitu ya, karena kami merasa di masa pandemi ini penting sekali agar kita lebih bisa mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, karena Yang Maha Kuasa lah yang sesungguhnya memberikan ujian kepada kita, berkehendak atas segala sesuatu, termasuk juga bagaimana supaya ini para ibu khususnya, para perempuan itu tenang begitu ya, menghadapi kondisi saat ini. Semua sesungguhnya ini mengalami beban yang luar biasa. Orang tua, khususnya para ibu, ini harus menghadapi kesulitan dari sisi mungkin mereka yang biasa harus keluar rumah sekarang dibatasi. Anak-anak juga jadi harus belajar, harus didampingi orang tua. Itu beban sebetulnya untuk sebagian besar perempuan gitu ya. Karena mereka tidak terbiasa untuk jadi guru bagi anak-anak. Sekarang terpaksa harus jadi guru untuk anak-anaknya gitu. Tapi hikmahnya adalah kita tahu bahwa sesungguhnya tugas utama mendidik anak adalah pada orang tuanya. Seperti itu Pak Bupati. luar biasa. Terima kasih Bu Cinta. Bu Cinta dulu belajar ngaji sejak usia berapa, di mana? Saya mengaji dari kecil memang, dari semenjak mengenal huruf, kata dan lain-lain, itu orang tua seringnya mungkin dari semenjak saya paham gitu, lahir ke dunia, ya orang tua kan sering mengaji. Kemudian biasa dulu memanggil guru mengaji, terus kemudian sejak dulu di Jakarta saya masih memanggil guru mengaji karena saya kecil sampai SMP itu di Jakarta. Nah, setelah itu kembali pulang atau pindah ke Bandung, ikut TPA, jadi setiap hari ngaji begitu ya, ke masjid dekat rumah. Jadi saya kecuali malam minggu itu enggak, tapi setiap hari ngaji dari maghrib sampai dengan isya begitu, termasuk subuh juga, subuh berjamaah di masjid. Nah setelah itu terus tidak pernah mengikuti secara formal begitu ya, tapi karena perempuan itu kan biasanya banyak pengajian Pak Bupati, jadi sering ikut pengajian saja sampai dengan hari ini. Setiap ada kegiatan-kegiatan mengaji saya datang begitu. Tapi memang sekarang itu kesulitannya adalah rata-rata pengajian-pengajian ini lebih banyak terkait dengan dakwah saja, tapi tidak memperdalam bacaan begitu. Nah, sehingga sekarang alhamdulillah muncul Maghrib Mengaji ini diinisiasi oleh Pak Bupati bersama dengan rekan-rekan. Ini saya kira patut diapresiasi begitu ya. Sesungguhnya dari mulai di Kota Bandung pun pernah ada, Jawa Barat juga sekarang beberapa tempat juga sudah ada, tetapi tidak ada yang saya pantau sejauh ini yang Pak Bupatinya turun secara langsung. Jadi ini saya apresiasi luar biasa, langsung menjadi pemimpin itu kan harus menjadi teladan begitu ya. Nah, ketika pemimpinnya sudah memberikan contoh yang baik, apalagi ya Pak Doni mah kan pesantrenan lah gitu, sangat paham ilmu agama, sehingga masyarakat akan tenang, dia akan kemudian mengikuti siapa pemimpinnya begitu ya, selama memang selalu berada di jalan Allah seperti itu. Thank you Nuhun Bu atas motivasinya. Nuhun pisan. Bu Cinta, ini apa yang dirasakan ya kalau kita membiasakan mengaji, membiasakan menyimak itu pengajian, apa yang dirasakan Bu Cinta selama ini? Ada perasaan? Jadi gini, yang pertama tentu saja ada rasa rindu. Jadi
rasa rindu ini muncul kalau kita tidak melakukan itu satu hari saja, tidak mengaji, itu rasanya hampa gitu, ada sesuatu yang hilang. Itulah kenapa dalam setiap kesibukan, dalam setiap momen begitu, saya wajibkan bagi diri saya sendiri untuk membaca meskipun sedikit. Kalaupun tidak memungkinkan mengaji, itu karena misalnya saya berada di luar kota, terus ada kegiatan-kegiatan yang padat sekali, itu saya berusaha untuk mendengarkan saja. Jadi mendengarkan murotal begitu. Tapi itu akan membuat saya tenang. Nah, kebetulan kan ada Dede Arka nih. Nah, Dede Arka dibiasakan nih dari semenjak kecil, kalau sebelum tidur atau di waktu-waktu yang setiap ada peluang gitu, saya perdengarkan murotal sehingga bagi saya juga tenang, Dede Arkanya juga terbiasa gitu mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an gitu. Jadi ada rasa rindu ya Bu ya. Iya betul. Ketenangan, kemudian kalau tidak ngaji sehari merasa ada yang hilang atau merasa nggak enak, merasa dosa gitu ya. Iya, seperti ada aduh hari ini belum gitu ya. Nah, tapi ada satu sebetulnya yang saya masih ingin sekali belajar, itu adalah untuk menerjemahkan Pak Bupati. Jadi karena saya memang tidak pernah belajar bahasa Arab dulu ya, cuma awal saja pengenalan begitu. Sehingga ada keinginan untuk bisa mempelajari. Nah, tetapi sekarang caranya ketika saya belum mengerti bahasa Al-Qur'an dan bahasa Arab, saya bergantian begitu. Jadi kalau misalnya hari ini saya membaca Al-Qur'annya, karena ini jadi kalau orang tanya udah berapa kali khatam ya sudah tidak tahu, sudah banyak gitu. Tetapi saya mencoba untuk mengganti-ganti gitu. Jadi kalau sekarang misalnya 30 juz membaca Qur'annya, nanti 30 juz berikutnya itu adalah membaca artinya begitu. Karena ternyata bagi saya yang awam begitu, luar biasa isi kandungan di dalam Al-Qur'an itu menjawab semua pertanyaan gitu ya. Jadi kadang-kadang ya Allah, geningan kieu ya Allah gitu ya. Nah, jadi saya rasa mungkin untuk teman-teman juga yang sama seperti saya ini masih perlu banyak belajar, momen seperti itu penting gitu. Tadi seperti yang Pak Doni lakukan, membaca semua ayatnya dulu, kemudian baru terjemahannya. Saya kira itu yang paling pas begitu untuk pemula seperti saya, sehingga mengerti, oh iya ya ternyata doa-doa itu banyak sekali yang kita dapatkan, dan ternyata itu betul-betul bisa diterapkan begitu. Bisa membuat kita menjadi tenang, dan bahwa ini tuh betul-betul bahwa doa-doa yang diajarkan oleh orang tua kita semenjak dahulu kala itu ternyata ada di dalam Al-Qur'an. Nah, seperti itu. Betul. Bu Cinta, ini saya tergagas juga persis sama. Saya dulu pernah ingin khatam itu selain baca Quran, tapi artinya tamat juga gitu. Pernah jadi persis mengalami keinginan seperti itu dan terlaksanakan juga. Terus Bu Cinta ya, yang paling penting untuk mempertahankan keistiqomahan tadi. Tapi itu luar biasa, itu godaannya Masya Allah gitu. Tapi saya melihat begini, saya Pak Doni dan Bu Susi, saya mengalami proses yang menurut saya seperti halnya mungkin teman-teman yang lain, sulit di awal. Jadi untuk memulai satu halaman saja, Masya Allah, godaannya luar biasa. Betul, ya. Jadi bagaimana kemudian kita dipaksa untuk membaca selembar, 2 lembar, 3 lembar, itu namanya juga godaan gitu ya. Tapi ternyata ketika itu didawamkan, ketika itu terus berulang, nah tadi justru jadi ada sesuatu yang hilang gitu ketika kita tidak melakukannya. Tapi ya itu proses. Nah, saya memulainya dari begini, Pak Doni. Saya dulu sempat keluar Pak Doni, ikutan 1 week 1 juz. Jadi 1 minggu 1 juz aja, ya Allah, Masya Allah gitu ya, keteteran Pak, udah gitu sampai malu. Nah, saya keluar gara-gara malu gitu ya. Saya keluar gara-gara waktu itu saya sempat sakit ya Bu Susi ya. Jadi pendarahan dan lain sebagainya, sehingga orang lain yang harus mengaji buat saya gitu ya. Terus seperti itu, lama-lama saya malu, saya pamit dari grup keluar. Nah, itu proses gagal pertama. Tapi terus ada panggilan. Terus saya tuh harus mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Saya tuh harus mengaji dan lain-lain. Coba lagi, tetap 1 week 1 juz. Jadi ternyata sekarang itu kelompok-kelompok pengajian meringankan gitu. Tidak melulu harus dari segitu heula stres mantennya gitu. Kalau tiba-tiba orang harus one day 1 juz, alah kumaha gitu ya. Tapi bahkan selembar sehari pun ada gitu. Jadi 1 lembar
satu hari ada juga kelompok pengajian seperti itu. Jadi dimulai dari step by step. Nah, lama-lama sudah menyatu begitu ya, sudah menyatu dengan ritmenya. Lama-lama kok nyaman. Nah, memang kalau saya mewajibkan diri untuk mengaji itu adalah setelah ba'da subuh. Jadi di sini tuh alhamdulillah di Pakuan itu ada masjid di dalam halaman Pakuan, sehingga saya membiasakan diri untuk selalu sholat subuh di masjid. Nah, di masjid itu setelah selesai itu menunggu waktu pagi hari gitu ya, pagi hari mengaji. Nah, itu biasanya beres 1 juz itu. Nah, kalau saja saya tidak berada di Pakuan, itu luar biasa gogodana gitu tah. Misalnya saya ada tugas keluar kota gitu ya, karena kan tidak berada di masjid. Jadi biasanya setelah itu beberes lah apa segala macam, pokoknya riweh aja. Nah, itu memang agak kerepotan. Nah, sehingga saya sih menyarankan kepada teman-teman yang mungkin sama dengan saya, kita masih belajar, itu mencoba dulu saja. Kalau memang hanya bisa satu halaman, satu halaman, tapi harus kita istiqomah gitu. Satu halaman. Kalau misalnya sehari tidak bisa satu halaman di pagi hari, ya berarti zuhur gitu. Nah, nanti ditambah lagi setiap harinya berarti 5 sholat waktu gitu ya. 5 sholat wajib, ya salaman gitu. Nanti tambah lagi seperti itu aja sih. Proses memang saya juga luar biasa itu untuk menyentuh ke situ teh. Tapi ternyata berkelompok itu penting, Pak Doni. Jadi ada rasa malu gitu ya, mungkin di awal, aduh orang lain kok ini ya gitu, cepat gitu ya. Saya juga ikutan harus cepat, kepaksa karena kan harus lapor. Setiap harus lapor kan. Jadi misalnya sekarang, kalau kayak sekarang di PKK provinsi itu setiap hari terus. Jadi kalau kita ketinggalan, kita akan ada di bawah dan tidak ada di contreng gitu kan. Sehingga kepaksa, pokoknya setiap hari harus ada 1 juz, 2-an, 3-an gak ada masalah gitu. Tetapi kalau yang sudah biasa sendiri itu terus. Jadi kalau kita sehari atau 2 hari kelewat, itu artinya kita kedorong terus. Berarti pada hari ketiga kita harus 3 juz, kebayang nggak? Nah, daripada seperti itu, paksakan sehari harus bisa gitu. Jadi memang ternyata berkelompok itu penting. Jadi intinya Allahumma paksakan ya. Nah, beres bisa. Bu Sinta, ini Ibu Ketua PKK Sumedang mau menyapa katanya. Iya, aduh, di sono pisan ya. Ibu, alhamdulillah biasa bergabung di Maghrib Ngaji Online. Alhamdulillah hari ini juga hadir bersama kita ibu-ibu dari tim para PKK Kabupaten, kecamatan sampai ke desa, kemudian ada wanita, GOW. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk lebih memotivasi, khususnya diri saya pribadi. Ini sangat termotivasi sekali, Bu. Malu sekali. Dan Ibu yang dengan segitu banyaknya kegiatan di organisasi, itu ternyata banyak kegiatan untuk mengajinya juga gitu ya. Bisa membagi waktu dengan keluarga, apalagi sekarang kan ada DRK ya Bu ya. Tentu ini sangat sibuk sekali gitu. Nah, ini mudah-mudahan memberikan motivasi bagi kami ya dalam bagaimana kita membagi waktu gitu ya, antara keluarga, organisasi dan juga kegiatan mengaji gitu Bu. Ini mungkin bisa sharing ke ibu-ibu bagaimana membagi waktunya dari sekian banyak organisasi yang diikuti, kan bukan hanya PKK ya Bu ya, banyak sekali organisasi yang dipimpin oleh ibu gitu. Iya. Jadi sebetulnya begini Bu Susi, jadi urusan ngaji itu urusan kita dengan Yang Maha Kuasa gitu ya. Jadi saya sendiri tidak berpikir bahwa bagaimana caranya supaya kita terus-menerus menambah ilmu agama dan lain-lain untuk kemudian dinilai oleh orang lain, tidak seperti itu. Jadi sebenarnya begini, kalau saya pun berbohong misalnya gitu, bilang aja bahwa hari ini saya beres nih 1 juz gitu, bisa aja sebetulnya. Tetapi ini kan bukan urusan dengan manusia, ini urusan dengan Allah gitu. Dan misalkan seperti saya ini kan masih belajar, masih banyak sekali harus diperbaiki dari tajwidnya, dari bacaannya, karena memang saya bukan lulusan pesantren gitu. Tetapi saya menilai bahwa setiap usaha itu adalah yang akan kemudian dinilai oleh Allah gitu. Jadi saya sendiri, karena saya ada pengajian rutin juga setiap hari Kamis, itu tahsin juga seperti ini, jadi diperbaiki itu sama ustazahnya, dibetulkan dan lain sebagainya, itu masih terus sampai sekarang belajar. Nah, jadi pada momen seperti ini,
belajar adalah paling penting. Dan belajar itu sesungguhnya bagaimana kita bisa memotivasi diri sendiri. Nah, kalau sekarang misalnya dengan segala kesibukan dan lain-lain, itu justru yang harus dikalahkan adalah diri sendirinya itu. Karena tadi Allahumma paksa gantainya, gogodanya itu adalah dari diri sendiri. Iya, betul. Tiba-tiba, ya Allah, itu nih sibuk-sibuk teuing gitu ya. Aya we nya bari harus ngurus nya bapakna, nya anakna, nya keluarga dan lain sebagainya. Ya sudah, kita berusaha sajalah begitu. Saya juga kadang-kadang ada sehari yang enggak gitu ya kelewat, berarti digeder besoknya bagaimana caranya supaya minimal kita tidak membohongi diri sendiri gitu. Jadi yang kebayang sebenarnya bisa aja conreng we lah semua ada pura-pura we udah saya ngaji. Tapi kan itu buat siapa? Penting nggak buat orang lain nggak gitu? Penting nggak Iya, buat diri kita gitu bahwa kemudian ada ilmu yang bisa kita dapatkan dan kita merasa bahwa kita nyaman dengan itu gitu. Jadi melakukan ibadah mah sesungguhnya bukan untuk orang lain tapi untuk diri sendiri gitu. Nuhun hubungan pisan Bu. Mudah-mudahan ini memberi semangat buat kita. Iya. hubungan kita dengan Allah ya Bu ya. Tadi betul sekali kalau Betul. One Weeks One Juice 3 contreng aja. Padahal nggak bisa hati ini ya men-checklist gitu ya. Ada apa namanya Iya. kontrol pada diri kita. Bu Cinta, terus terang aja saya Pemda masyarakat terima kasih sekali kepada Pak Gubernur atas perhatiannya, kepada Ibu yang terus mensupport membangun Sumedang. Sekarang banyak perubahan, di antaranya sentuhan dan juga bantuan Pak Gubernur. Jati Gede sedang dibangun sekarang, bantuan Pak Gubernur, kemudian Creative Center, alun-alun, dan Common Center dan sebagainya. Termasuk Bu Cinta dan Pak Gubernur mempromosikan Sumedang juga. Terima kasih. Tahu ya Bu ya, kemarin promosi Oh tahu. iya, Cuma tahu. dari apa? Dari lokasi pabrik langsung. Jadi saya ingin bertanya pertama Bu Cinta ya, selain tahu, apa sih yang Ibu sukai dari Sumedang? Kedua, Ibu kan sekarang ada hobi baru, keliling naik motor. Kapan naik motor ke Sumedang nanti? Jadi rasanya gimana Bu naik motor gitu? Iya, silakan. Iya, jadi begini Pak Doni. Jadi sebetulnya yang senang naik motor tuh Kang Emil. Tapi Betul. Kang Emil itu adalah orang yang sering sekali memberikan tantangan buat saya begitu. Jadi Kang Emil tuh memang karena pendidik ya, beliau itu dosen. Jadi saya tuh dari dulu, dari awal semenjak menikah itu selalu diberikan tantangan-tantangan begitu. Nah, sehingga pada akhirnya saya menjadi, menurut saya kalau dibandingkan dengan beberapa teman-teman saya mungkin dianggapnya mandiri lah begitu ya. Nah, Iya. termasuk yang motor ini, belajar motor kopling itu adalah Kang Emil ingin teh ketika saya di namanya teh dibonceng sok tunduh wae gitu awal nama. Jadi kalau lagi nyetir Kang Emil teh saya tuh sok jeduk jeduk dah tunduh. Terus akhirnya Kang Emil bilang gini, cik atuh teteh diajar gerak cenah gitu supados menikmati katanya supaya menikmati teteh gitu kalau kemana-mana teh lihat pemandangannya gitu ya lihat masyarakat dan lain sebagainya gitu tong tunduh wae siap. Nah akhirnya belajarlah naik motor. Saya sudah bilang jangan memulai karena setelah memulai nanti saya tidak bisa diberhentikan ini gitu ya. Rasa petas ayeuna Pak Doni Kang Emil teh bilang teteh tong tiap hari teh jadi saya begitu menikmatinya sekarang setiap waktu luang bahkan kemarin mah ke PKK kemana-mana tuh naik motor gitu ya nggak tuh udah senang aja gitu bahagia aja dan itu seperti me time gitu. Karena pada akhirnya saya menikmati. Nah tapi itu jadi Kang Emil teh ayeuna nu protes teh atuh cenah ulah gitu-gitu ting yang pertama yang kedua sekarang mah harus minta izin katanya kalau naik motor teh gitu ya. Nah tetapi pada saat itu karena saya punya misi Pak Doni bahwa saya sebagai ketua Dekranasda sebagai ketua PKK itu harus mendorong UMKM Iya. termasuk juga mendorong pariwisata dan kuliner sehingga pada setiap titik kunjungan itu saya selalu menyempatkan diri untuk mendorong terkait dengan apa namanya usaha-usaha masyarakat gitu seperti kemarin misalnya ke Majalengka ke Cirebon itu semua saya dorong termasuk ke Sumedang bagaimana saya langsung melihat ke pabrik tahu meskipun itu hanya sebentar ya punten tidak menyapa ke sana jadi memang hanya selewat saja tapi saya langsung karena saya pun pergi bersama Kadis Parbud gitu ya Kadis Parbud terus nanti ada dari BPBD dan semua yang memang disesuaikan saja dengan program dan kegiatan pada saat saya hadir begitu. Nah sehingga masyarakat itu juga melihat profil perjalanan tapi tanpa menggurui karena itu bukan
bukan sesuatu yang resmi di awalnya begitu, tapi ternyata orang menyukai itu gitu, menyukai cara-cara yang tidak terlalu formal gitu. Alhamdulillah. Nah, jadi yang saya lakukan adalah itu. Jadi ketika saya ke satu tempat, saya lakukan banyak hal, termasuk juga misalnya berbagi masker kepada masyarakat. Itu biasanya sampai sama Kang Emil itu sampai ke ujung apa namanya teh ke daerah-daerah selatan. Garut Selatan kamarimanya muter muter kayak Santolo lah, Ranca Buaya lah segala macam gitu. Tapi itu yang kami lakukan adalah untuk mendorong pariwisata, termasuk juga edukasi 3M tadi. Ibu tadi selain suka tahu, apa yang disukai dari Sumedang? Asal harus nama ayah favorit abdi sareng Kang Emil teh nyaeta opak. Kang Emil, karena Kang Emil teh kan orang Sumedangnya. Apa namanya Nini nanti orang Sumedang. Dulu Kang Emil sering cerita gitu. Mungkin kan karena tetangga Pak Doni oge apa manawinya. Jantan Kang Emil teh setiap subuh-subuh saurna teh nin eta sok nah namanya teh bakar opak melem opak gitu. Nah, dari semenjak itu Kang Emil tidak bisa kelain hati, makanan favorit adalah opak Sumedang. Karena opak itu ternyata beda-beda. Benten-benten opak anu ti Tasik benten rada gembungnya, ti Banjaran oge aya araraya, tapi opak khas ti Sumedang teh benten pisan. Dan Kang Emil selalu meminta itu kepada saya, jadi punya stok. Selalu punya stok teh opak. Ya siap gitu ya. Dan eta tah. Harus nama aya hui Cilembu oke, segalanya ya oncom sarupi memang favorit lah gitu. Kalau opak selalu dikenang upami pariwisata tahu kan kamari kantos teh Kampung Buricak Burinong. Iya, Buricak Burinong. Eta mah keren pisan. Aya hiji anu teu acan kacumponan eta nu eta teh terbang layang teh. Iya, para layang. Para layang ka abdi teu acan kamari pan Kang Emil hunggulnya. Iya. Oke Bu, kadir ya, hoyong Kang Sarah. Allah. Jadi Pak Buricak Burinong ya, bahasa Inggrisnya shining and shimmering gitu Bu. Aduh. Seperti lagu Aladin ya. Alhamdulillah Bu, tahun ini dibantos ku Pak Gubernur Buricak Burinong di Tata. Insya Allah aya tempat take off-nya, tempat landing para layang, ada area kuliner, ada forest walk-nya nanti tahun ini nuju dilaksanakan. Jadi pami ibu sareng Pak Gubernur ka Buricak Burinong di benten, insyaallah benten pisan. Bu Cinta nuhun pisan ya ieu tos alhamdulillah sami-sami alhamdulillah ngiring bingah mugi ya magrib mengaji anu dilaksanakan di Sumedang tiasa janten inspirasi kanggo kota kabupaten sanesna di Jawa Barat minimal. Insyaallah ke kapayuna tiasa sa Indonesiaeun gitunya. Kumargi saya pisan pemimpin tiasa turun langsung memberikan bimbingan dan terutama keteladanan bagi masyarakat. Mugia barokah kanggo sadaya. Amin. Nuhun pisan Bu Cinta. Mudah-mudahan sehat, lancar. Bapak ayeuna bade di Depok saurnanya ngantorna sing sehat. Mohon dinten Jumaah insyaallah. Sing sehat, sing kiat mayunan musibah Covid ieu. Ibu Cinta ge sehat, panjang yuswa, mudah-mudahan naik motor terlebet angin, mudah-mudahan. Amin. Bu Cinta, terakhir nih 1 menit, apa yang ingin disampaikan Ibu untuk masyarakat Sumedang? Iya, masyarakat Sumedang bersyukurlah kepada Allah karena Sumedang itu diciptakan oleh Allah begitu indahnya. Sagala aya di ditu teh, makanana oge raos, tuanggeunana raosnya. Pemandangan nage luar biasa indah, warga nage soleh-solehah, insya Allah mugia jantan keberkahan kanggo sadayana. Tapi saran abdi mah bahwa di kondisi COVID sapertos ayeuna memang jantan abot pisan kanggo sadayana, tapi insya Allah badai pasti berlalu. Jantan insya Allah orang sadayana tiasa diberkahi gitunya. Aya hiji ieu aya hiji pantun kanggo sadayana warga mohonnya. Jalan-jalan tepang sareng Pak Haji. Ternyata nuju duang buah naga. Jangan lupa yuk magrib mengaji, insya Allah kita masuk surga.
Amin. 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 Nuhun pisan, Cinta nuhun. Ini selain di live Instagram, ada lewat Facebook juga. Kemudian live di Sumedang SMTV, dan live di beberapa radio. Mudah-mudahan ini menginspirasi menjadi amal ibadah kita. Saya sampai dan jaga di yaumil akhir. Mumpung masih hidup, mari kita perbanyak membaca Al-Quran, menebar kebaikan, kemanfaatan bagi masyarakat. Bu Cinta, terima kasih sekali lagi para tamu bagi online dan istiqomah. Amin. Nuhun Bu Cinta. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, peserta maghrib mengaji online yang saya hormati. Demikianlah saya dengan istri saya, Ibu Susi Gantini, telah bersama-sama tadi berdialog dengan Bu Atalia, Ibu Gubernur Jawa Barat. Mudah-mudahan menginspirasi, memotivasi bagi kita untuk terus membaca, menyimak, mengamalkan Al-Quran. Jadi ada perasaan rindu baca Quran, perasaan ingin tenang dan merasa berdosa kalau tidak baca Quran. Ada satu yang hilang kalau nggak baca itu. Kalau ada perasaan itu sudah bagus sekali bagi kita. Sudah bagus kalau ada perasaan merasa ada yang kurang terus kalau nggak baca Al-Quran. Pasti ada hikmahnya. Baca Quran adalah obat hati kita. Salah satu penenang kita. Dan tentunya apa yang dibacakan, setiap hurufnya akan dilipat gandakan menjadi amal ibadah, menjadi pahala di Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akan menjadi syafaat. Apa yang kita baca, syafaat di akhirat. Baik, ada yang berbahagia. Sudah jam 19.00 lebih 1 menit. Insya Allah, bagi yang belum kebagian bisa membuat video untuk bacaannya, kirim ke WhatsApp ke 0878 2220 8040 di Jabar Mengaji Official. 5 penang terbaik akan mendapatkan mug cantik setiap harinya. Dan insya Allah besok kita akan kembali membaca Quran surat Abasa ayat 11 sampai 15. Dan insya Allah nanti hari Jumat kita akan kedatangan tamu istimewa juga. Hari Jumat Bapak Al-Mukarram Kiai Haji Jujun Junaidi akan bersama-sama kita untuk membahas Quran surat Abasa ini, mengkajinya, makna dari ayat atau kandungan Al-Quran. Terima kasih Ibu Cinta, terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.